Tapi di balik itu tetap apa yang semua Papa lakukan ya buat keluarga. Nanti nggak jadi melo nanti. Emang sengaja kita bikin melo. Biar rating Kuping Panas juga. Iya. Welcome back to Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Seperti biasa bersama saya Titi Rahman. dan saya Alvin Maulana. Kali ini kita lagi main ke tempat rapat paripurna Bapak Dewan, Mas Dewan nih ya, kalau nyebut Bapak nanti gimana jangan gitu. lah. Kita manggilnya Mas Dewan. Mas Dewan aja. Ya. Gak boleh ya Pak? Oh ya. Bahaya nanti. Minta Om iPhone nanti. Ya seperti kita ini berkostum beda ya. Iya, Karena gimana? Pak Menang itu sering memimpin rapat dengan fraksi-fraksi dengan partai yang berbeda. Oh betul sekali, makanya kita. Makanya bajunya beda-beda. Iya, itu beda-beda. Ada filosofisnya ini Pak. Iya. Pintar sekali ngelesnya sebenarnya Iya. satu itu Pak. Oke langsung saja. Jadi untuk Sobat Bersinar tuh kepo banget gitu loh Mas Hamenang. Gimana sih perjalanan Mas Hamenang, kan ini sosok inspiratif yang ada di Kabupaten Klaten tentunya. Masih muda tapi sudah menjabat menjadi Ketua DPRD, itu kan tidak sangatlah mudah ya. Betul. Itu gimana sih awalnya? Apakah sebelumnya sudah terjun di dunia politik, sudah langsung jadi ketua, atau mungkin ada cerita Pak? Jadi memang lucunya gini. Sekarang ini kan orang itu selalu melihat seseorang itu ketika sudah sukses. Mesti gitu tuh. Wah, Betul. ya Mas Hamenang mesti sukses gini lah. Wah, si A mesti sukses kayak gini. Tapi nggak tahu cerita sebenarnya perjalanannya begitu panjang juga. Seperti saya misalnya, saya sebenarnya masuk di politik itu di organisasinya sudah dari SMA. Jadi pengurus tingkat desa. Tapi waktu itu belum ada niatan nih untuk berkarir di politik. Ya hobi aja dengan kegiatan organisasi. Tapi memang punya cita-cita yang lain. Waktu itu jujur pengen di media. Saya pengen cita-cita waktu itu jadi anchor. Jadi anchor, Ya, luar biasa. buat berita. Ya dulunya kayak gitu. Sampai makanya akhirnya kuliah di Atmajaya ngambil jurusan advertising. Sebenarnya yang pengen kita ulik adalah ternyata Mas Hamenang ini pernah bekerja di stasiun TV Sobat Iya. Bersinar. Jadi kalau Sobat Bersinar belum tahu, kita tanya nih, dulu gimana sih kiprah seorang Hamenang Wajar Ismoyo kok bisa gitu dari Jakarta kok balik lagi gitu ke Klaten? Nah itu tadi, awalnya kan memang tujuan awalnya, memang jalan dua nih organisasinya, ya ke politik, tapi passionnya juga masih di situ. Makanya waktu kuliah, terus kemudian lulus, ada job fair, daftar di 2 stasiun televisi, di Transcorp sama di TV One, keterima semua. Wah luar biasa. Nah, alhamdulillah terima semua, tapi akhirnya memutuskan ke Trans TV karena waktu itu dulu kan mohon maaf media yang paling netral lah kita, karena saya bawa politik, kalau di TV One ada politiknya. Betul sekali. Akhirnya di Trans 7 masuk di reporter. Nah, berjalan baru sekitar 1 tahunan, 2013 ke 2014 itu pilihan legislatif. Akhirnya warga masyarakat yang di dapil saya, wah Mas Hamenang harus pulang, bla 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 bla. Orang tua juga kayak gitu. Ya akhirnya berat mengurungkan passionnya, pulang ke Klaten kemudian nyalek. Oh berarti memang ada dorongan-dorongan dari warga sekitar Pak Menang dan dari keluarga juga ya? Ya, jadi kan memang dulu posisi saya sebelum ke Jakarta itu kan ketua PAC. Ketua PAC itu pengurus tingkat kecamatan ya di PDI Perjuangan. Nah, itu kan sudah banyak kegiatan di masyarakat, aksi sosial segala macam. Kok kayaknya Mas Hamenang kalau jadi anggota DPRD lebih bisa berbuat banyak lagi gitu. Plus juga ini ada sisi yang lain. Jadi sebelum kerja di Trans 7 ketika masih kuliah itu saya sempat ikut duta wisata di kabupaten. Ya. Nah, salah satu dorongan saya jujur akhirnya memutuskan berat dan akhirnya pilih ke pulang ke nyalek. Karena saya melihat waktu itu potensi pariwisata di Kabupaten Klaten luar biasa. Terus kemudian kalau saya bisa masuk di ke pemerintahan dalam legislatif, bisa berbuat lebih banyak. Dan akhirnya alhamdulillah ketika pertama kali 2014 masuk di DPRD bisa bikin perda berkaitan dengan kepariwisataan. Kemudian juga ikut mendorong ke teman-teman kepala desa dan yang lain. Alhamdulillah ya akhirnya kan semua mendukung dan akhirnya kan luar biasa kan Kabupaten Klaten BUMDes luar biasa mengelola pariwisata. Walaupun baru mulai branding kena pandemi ya, nggak masalah. Iya nggak masalah, yang penting tetap semangat untuk mengerjakan Ya, itu. tapi Dulu itu progresnya juara luar satu biasa. ya?
Ya dulu satu. juara 1 Mas Klaten tahun 2010. 2010, luar Ya. biasa. Ganteng pada masanya. Pada masanya. Sekarang sudah om-om. Udah. Nah, begini Pak, tadi kan bercerita tentang Mas Menang itu dari keluar Klaten terus kemudian kembali. Ya. Sebenarnya tujuan Mas Menang berarti ingin mengangkat semua kembali dengan misi adalah mengangkat Klaten biar menasional, bukan Mas Menang yang menasional. Ya, kalau bicara keinginan pribadi, pasti saya lebih berat di TV karena itu sangat-sangat menguntungkan saya. Toh misalnya saya berkarir di TV dulu, kemudian 10 tahun, 20 tahun balik lagi mesti akan luar biasa. Tapi saya berpikirnya nanti Klaten akan terlambat. Akselerasi ke Solo dan Jogja ini akan semakin jauh. Kita kan istilahnya kota satelit ya. Padahal kita ini harusnya luar biasa justru dengan satelit itu. Jadi punya 2 bandara Jogja dan Solo waktu itu. Kemudian apa segala macam, sekarang ini ada tol. Kalau saya menilai kalau saya di sana dulu terlalu lama, saya pulang telat. Harus ada anak muda yang mulai mau masuk di politik. Dan alhamdulillah akhirnya mulai dari 2014, 2019 sampai yang sekarang ini anak muda mulai banyak yang ikut serta di politik. Dan tidak hanya di partai kami, ada beberapa partai yang lain yang sudah keterwakilan pemuda ini masuk. Ini hal yang baik menurut saya hal yang baik ya. Mas, gimana sih membuat personal branding ya pada saat itu kan belum gencar-gencarnya media sosial gitu ya Mas? Ya, itu belum gimana sih terlalu. caranya Mas Menang ketika saya mau jadi ini? Tentunya kan masyarakat harus melihat Mas Menang harus menjadi seorang yang A, B, C, D, E ya. Gitu. Gimana Jadi caranya? dulu kan memang media sosial belum terlalu kuat, tapi sudah ada setelah era Friendster ada Facebook. Saya memanfaatkan Facebook itu semaksimal mungkin yang pertama untuk personal branding saya. Jadi tapi intinya karena dapil saya itu dapil 5 agak di sudut di sana ya, Truco, Cawas, Bayat Kandung yang kemungkinan lebih banyak pemilih yang belum melek media sosial. Ya saya harus banyak terjun ke masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, menggandeng pemuda, menggandeng RT RW kayak gitu-gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut kekuatan yang luar biasa kan kalau di desa ini dari mulut ke mulut. Jadi mereka akan mendengar, oh Mas Menang berkegiatan dengan ini, mendengarkan warga masyarakat ini, melakukan ini. Tapi kan kemampuannya masih terbatas, karena belum anggota dewan, semua pakai dana pribadi, kan tentu terbatas. Seperti itu. Ya akhirnya masuk di DPRD ya alhamdulillah bisa sangat membantu kan. Ketika kita bisa ikut dalam forum-forum badan anggaran, mengusulkan kepada teman-teman eksekutif di dinas-dinas untuk agar istilahnya membuat skala prioritas program ini karena masyarakat membutuhkan ini. Kadang kan harus ada yang menjadi jembatan ya antara OPD ataupun dinas sebagai pengelola kebijakan ini dengan warga masyarakat. Nah, DPRD ada di situ dalam rangka menjadi jembatan. Makanya ada istilah ya penyambung lidah warga masyarakat. Ya, tadi Pak Menang sempat mengatakan bahwa ternyata untuk politisi-politisi muda itu sudah banyak di Kabupaten Klaten. Ya. Nah, sebenarnya tantangannya apa sih Pak dengan mungkin kalau kita masuk di era dulu kan ada golongan tua dan golongan muda. Ya. Tantangannya pemuda untuk sekarang masuk di dunia politik itu sebenarnya Tentu apa? di setiap masa menurut saya sama antara senior dan junior. Istilah itu bahkan mungkin tidak hanya di politik, di dunia pendidikan, di organisasi, dimanapun pasti ada seperti itu. Nah, itu tapi justru memang salah satu tantangan sepakat pemuda. Ketika pemuda itu kan pasti cah enom, belum punya pengalaman, iso opos kan. Tapi justru itu tantangan kita dan harus kita ingat dulu kita merdeka itu berawal dari 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda seluruh Indonesia berkumpul bersatu. Akhirnya mendorong sampai dengan rencana Bung Karno dan Bung Hatta ini mempromosikan kemerdekaan pun ya atas inisiatif dari anak-anak muda. Makanya sejarah sudah berkata seperti itu. Makanya ya saat ini ketika negara sedang seperti ini ada baiknya untuk pemuda semakin tampil, semakin unjuk gigi. Jangan takut, jangan apatis, jangan hanya mohon maaf nyinyir karena sekarang ini lebih banyak yang nyinyir daripada yang mengkritisi. Betul Itu hal yang sangat berbeda. Jangan hanya nyinyir tapi harus mengkritisi. Kalau mengkritisi itu bedanya adalah kita juga menyajikan solusi. Gitu. Kalau nyinyir hanya menyerang, gitu. Tapi nggak ada solusi kan gitu. Menyerang pun itu malah menyerang masalah pribadi. Iya biasanya kayak gitulah. Lah itulah yang tantangan kita menurut ke depan itu. Kalau zaman dulu kan belum ada sosial media mungkin hal-hal kayak gitu nggak terlalu ini. Tapi sekarang ini tantangan kita adalah ya pemuda yang apatis, yang hanya hobi nyinyir tanpa solusi kayak gitu.
Nah, berhubung dengan nyinyir dan netizen, kita akan bahas soal netizen ini. Oh, iya, iya. Kan Mas Menang udah muda, udah jadi nih, ibaratnya posisi tertinggi di DPRD Kabupaten Klaten. Gimana cara menghadapi Mas Menang dengan netizen? Mungkin di awal-awal dulu setelah terpilih pasti banyak banget ya yang Ya, itu jadi bagaimana? memang berproses ya, semua berproses. Karena enaknya jadi pemuda itu kan kita belum berpengalaman. Nah, jadi ya learning by doing itulah Iya. istilahnya. Awal-awal jadi pimpinan memang banyak sekali netizen yang pro kontra otomatis. Dan namanya jiwa anak muda pasti ada sedikitlah emosi. Nah, awal-awal kan masih kita menanggapi dengan emosi. Akhirnya kan malah menjadi melebar. Nah, dengan pengalaman tersebut, akhirnya sekarang kalau yang berkomentar nyinyir biasanya nggak saya komentarin. Ya saya balas dengan postingan-postingan kegiatan yang positif, yang sekiranya bisa mengajak mereka untuk berbuat hal yang positif gitu. Kalau karena nyinyir dibalas terus ya nggak akan selesai, karena memang saya melihat polanya sekarang nyinyir itu seneng kalau dibalas. Iya. Mereka akan lebih semangat. Padahal sebenarnya itu nggak menguntungkan kita gitu. Ya mending nggak usah dibalas. Nah, hebatnya saya melihat salah satu sosok pimpinan kita ya Pak Presiden Jokowi, luar biasanya itu ketika beliau dinyinyir nggak pernah ditanggapi. Ya beliau balas dengan kerja-kerja nyata. Betul sekali, karena dengan pembuktian kegiatan dan apa program yang kita laksanakan pasti masyarakat akan tahu ini loh Iya. kita kerja gitu ya Ya, istilahnya. dan memang nggak mungkin kok ada seorang pemimpin itu yang disukai 100% masyarakat, nggak Betul. mungkin ada. Ya, Pasti ada yang kontra. Itu hal yang lumrah menurut saya. Ada nggak Pak? Misalkan Pak Menang baru memimpin rapat terus kemudian ya mungkin dari golongan tua itu Ya. tidak tanda kutip tidak menghormati Ya. gitu, ada nggak Pak? Ya awal-awal pasti kan namanya senior junior itu sekali lagi di dalam semua bidang pasti ada. Ya bagaimana kita membawanya, kemudian kita berusaha bergaul dengan beliau, dan ada untungnya berasal dari kultur Jawa ya. Jadi tetap walaupun secara posisi kita posisi tertinggi, tapi karena usia kita di bawah ya kita tetap dengan beliau-beliau ini menghormati, kan ngobrol juga pakai bahasa Jawa Kromo kan seperti itu. Lama-kelamaan beliau juga akan malah wah ini kayak anakku, wah ini kayak adikku, wah ini kayak ponakanku kan gitu, malah akhirnya juga kalau sudah kena di hati kan akan baik kan. Lebih ke pendekatan personal ya Pak? Ya memang harus pendekatan personal. Karena ya kan nggak mungkin kalau kita memposisikan diri sebagai seorang pimpinan, beliau lebih senior dari kita pasti akan ada ya rasa sungkan segala macamnya. Pasti di balik kesuksesan seorang Menang Wajarismoyo tak lepas dari keluarganya, betul sekali. Betul. Mungkin di proses ini ada kegagalan, pasti ada jatuh Ya, bangunnya. Tapi di balik pasti. itu ada keluarga. Boleh diceritakan bagaimana support dari keluarga Mas Dewan itu seperti apa? Ya itu salah satu kekuatan saya di keluarga. Jadi bapak, ibu, adik dan keluarga besar itu sangat support. Saya pernah 2014 itu sebenarnya awalnya saya nggak jadi ya itu periode pertama itu, kemudian ya karena yang di atas ya ternyata ada salah satu anggota yang harusnya terpilih terganjal ada beberapa permasalahan, kemudian saya menang. Di momen itu saya jatuh, benar-benar jatuh karena apa? Saya sudah mengalahkan ego saya, mengalahkan passion saya, mengalahkan cita-cita saya pulang dari Jakarta. Yang itu dimimpikan oleh banyak orang, karena waktu itu saya masuk di Trans 7 itu ribuan orang. Saya terpilih hanya reporter 2 orang kalau nggak keliru. Dan saya harus meninggalkan itu ke politik. Masuk politik gagal, bayangkan perasaannya seperti apa kan. Tapi untung ya itu ada keluarga, ibu, bapak support semuanya. Akhirnya saya justru malah aktif waktu itu. Kebetulan setelah itu kan pilihan presiden ya. Wah, saya malah aktif ikut membantu mensukseskan Pak Jokowi waktu itu calon kami di Dapil 5. Saya lebih semangat sampai akhirnya Pak Jokowi menang, saya gundul waktu itu. Gundul. Lah nggak tahu beberapa bulan kemudian terus ada itu. Akhirnya ternyata malah saya jadi dapat berkah jadi Luar biasa jadi hingga anggota dewan. saat ini. Ya. Pasti di kesuksesan saat ini pasti ada keluarga yang sempat nggak protes kan, apalagi Mas Menang sudah berkeluarga begitu ya, istri dan anak-anaknya pernah nggak protes? Manggilnya apa? Papa atau Ya, ayah? ya, Papa. Ya, Pak, kok sibuk sekali begitu, pernah nggak? Ya namanya keluarga wajar ya, mungkin anak juga melihat kok keluarga yang lain bisa ketemu dengan bapaknya hampir setiap saat gitu, terus kemudian ya dijelaskan perlahan, papa harus kerja, harus ketemu dengan warga masyarakat. Ya pelan-pelan, walaupun anak saya masih usia mau 3 tahun ini, tapi sudah mulai memahami. Biasanya juga papa jangan kerja kayak gitu. Tapi pasti hatinya sedih sekali ya. Pasti.
kan baru lucu-lucunya, Iya. masih pengen manja-manjanya kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk istri dan anak tercinta yang ada di rumah. Sampaikan bapak mau pulang cepat gitu. Ya memang setiap orang tua kan punya pekerjaannya masing-masing dan tanggung jawab papa hari ini baru disuruh warga masyarakat untuk jadi ketua DPRD. Jadi mungkin waktu untuk keluarga sedikit. Tapi di balik itu tetap apa yang semua papa lakukan ya buat keluarga. Luar biasa. Nanti nggak jadi melo nanti. Memang sengaja kita bikin melo. Biar rating kuping panas gitu. Iya. 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 Berarti istri dan keluarga sangat support dalam hal ini meskipun harus ditinggal. Sabar ya untuk istrinya Mas Dewan dan anak-anaknya tetap semangat. Ini terakhir Pak, Ya. pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Klaten? Ya kalau bicara politik harusnya warga masyarakat sudah mulai berpikir jangan apatis dengan politik karena menurut saya setiap kegiatan itu ada politiknya mulai dari dagang, ekonomi, bahkan organisasi itu semuanya mengandung unsur politik karena politik itu adalah kalau menurut saya loh seni dalam rangka meraih tujuan. Tujuan apakah itu kekuasaan, apakah itu tujuan yang lain, nah itu menurut saya ya politik di situ. Jadi nggak ada salahnya semua harus melek politik. Apalagi di era seperti ini yang mulai pasar bebas ya istilahnya luar biasa ya, informasi segala macam masuk. Kalau kita nggak bisa memfilter dengan baik itu bahaya sekali. Lah salah satu cara menangkalnya dengan kita melek politik. Jadi kita nggak kebawa arus ke kiri, mohon maaf. Ke kanan, harus ada di tengah-tengah kan gitu. Nggak ke kiri, nggak ke kanan gitu ya dengan cara. Kalau itu harus kiri ya. Makanya itu tadi saya mohon maaf dulu. Harus ada di tengah-tengah. Karena kan kebanyakan sekarang kalau komunitasnya menyuarakan apa, padahal itu belum tentu benar. Karena itu sebagian besar menurut dia benar ikut. Pun sebaliknya begitu. Padahal kan kita harus melihat sesuatu jangan hanya satu sudut pandang. Mungkin cari referensi yang lain lah dalam rangka itu ya kita pentingnya melek politik apalagi anak muda generasi muda. Dan sekarang ini luar biasa sebenarnya. Alhamdulillah kita melihat banyak anak muda yang sudah mau masuk ke politik dan juga mulai menjadi pimpinan di daerahnya. Ambil kita contoh di Solo sudah ada Mas Gibran jadi wali kota. Alhamdulillah di Klaten saya bisa jadi ketua DPRD. Di Purworejo juga ada Bro Dion juga ketua DPRD. Banyak di Karanganyar ada Bobi. Mulai banyak anak muda yang mau tampil dan itu menurut saya luar biasa karena anak muda kan justru dengan pengalaman yang belum banyak itu dia akan mendengarkan banyak hal kemudian memfilter merumuskan menjadi sesuatu yang lebih besar ya harapan saya generasi muda di Kabupaten Klaten ke depan juga mau melek politik dan tidak hanya mungkin bicara kalau politik harus masuk ke DPRD tidak bicara politik harus jadi bupati tidak, tapi aktif di organisasi kalian masing-masing, monggo. Yang penting kita aktif mengisi, jangan hanya nyinyir kan begitu. Kalau nyinyir tidak ada solusi. Sekarang ini kan di era pandemi ini apa namanya banyak sekali anak muda yang nyinyir apatis. Padahal justru dengan ada pandemi ini, karena di setiap musibah ini kan pasti ada hikmahnya. Sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Misalkan hanya bermodal HP dan kuota. Banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kenapa kok kita harus nyinyir? Padahal banyak peluang kan gitu. Misalnya cari contoh paling mudah, di desa ada produk AB, anak muda datang ke situ, Bu saya bantu tawarkan jualkan lewat online, nanti bagi hasil saya dapat komisi. Itu hal yang paling kecil yang bisa dilakukan. Tapi kenapa kita lebih memilih mengeluh? Anak muda kan lucu menurut saya, padahal sekarang ini banyak kemudahan yang luar biasa gitu loh. Nah, misalnya sekarang ini lagi ngetren banyak orang bermain di properti, datang ke tempat propertinya, saya mau bantu jadi marketing freelance, saya jualkan bantu, dapat komisi berapa? Kan bisa, modalnya cuma apa? HP sama kuota. Tapi kenapa lebih banyak anak muda yang lebih apatis dan nyinyir? Lucu menurut saya itu, padahal kita diberikan kemudahan yang luar biasa. Dan secara fasilitas pun sudah sangat luar biasa. Apa-apa serba mudah Kalau ya. alasan nggak punya kuota kan bisa datang ke Iya. Pemda, wifi gratis, Wifi nah, kan gitu. Nggak ada alasan kan gitu. Apalagi di era 4.0 ini ya, Iya. cukup mudah. Anak muda itu diuntungkan sekali harusnya makanya. Ya itu intinya ya harus semangat dan harus memang melek politik. Kalau kita melek politik, maka kita akan lebih banyak melihat hal itu secara apa ya, istilahnya optimis lah gitu menurut saya. Ya. Melek politik, itulah dia dari Ya. Menang Wajar Ismoyo, luar biasa. Hari ini kita sudah berbincang, semoga sangat mengedukasi untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Inilah sosok dari Klaten yang muda dan menginspirasi, luar biasa. Kita boleh tepuk tangan untuk Mas Menang, luar biasa.
Terima kasih untuk Sobat Bersinar yang telah menyaksikan Kuping Panas. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Nanti kita cantumin juga sosial media punyanya Mas Hamdan. Wah, makasih. Biar naik followernya. Iya, biar followersnya dan masyarakat tahu ini loh kinerja dari DPRD Kabupaten Klaten begitu. Terima kasih, saya Titi Rahman. Dan saya Alvin Maulana. Tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas.